Hari ini, saya, Mbak Tukiem, janda paling sumringah dan paling menggoda di antara janda-janda milenial, akan membawakan 3 cerita sekaligus. Untuk itu, dengerin sampai habis. Jangan di-skip. Percuma dong, mulut saya sudah berbusa tapi kalian skip. Sungguh terlalu ente. Sebelum kalian mendengarkan ceritanya, silahkan pasang handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian merasakan sensasi horornya. Jangan lupa subrek ya, yang belum subrek saya doakan jomblo seumur hidup. Oke, selamat mendengarkan. Pohon angker. Malam itu hujan begitu deras. Setelah kami melaksanakan sholat isya di musola. Musola begitu sepi, hanya aku, Zaya, Arman, dan Pak Ustadz karena musola ini terletak cukup jauh dari pemukiman warga. Kami meminta izin kepada Pak Ustadz untuk berdiam diri di musola sampai hujan reda. Pak Ustadz pun mengizinkan. Dan beliau pulang ke rumahnya yang letaknya berdekatan dengan musola tersebut. Hanya kami bertiga. Suasana semakin mencekam, bulu kuduku mulai berdiri. Teman-temanku hanya berbaring di dalam musola. Hanya aku yang duduk sambil menoleh ke sana sini, dan aku tidak sengaja menoleh ke pohon besar yang letaknya tidak terlalu jauh dari musola. Tanpa sengaja aku melihat penampakan seseorang yang gantung diri di pohon itu. Dengan cepat kualihkan pandanganku dari sana. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 23. Aku melihat teman-temanku sudah tertidur. Hanya aku yang masih terjaga. Ku coba menoleh lagi ke arah pohon besar itu dan terlihat jelas seorang perempuan mati gantung diri di sana. Tiba-tiba dia bergerak-gerak dan menatapku dengan tatapan tajam. Aku semakin ketakutan dan segera berbaring dengan teman-temanku. Aku yang sangat ketakutan coba membaca ayat-ayat Al-Quran dan hatiku mulai tenang. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 18.30 dan Pak Ustadz datang. "Kenapa kamu tidak tidur?" tanya Pak Ustadz. Pak, tadi saya melihat penampakan di pohon besar itu," ucapku. Dahulu di pohon itu, ada seorang gadis cantik yang meninggal bunuh diri dengan menggantung dirinya dengan tali. Karena telah dinodai oleh pamannya sendiri, oleh sebab itu pohon itu sering ada penampakan, kata Pak Ustadz dengan serius. "Saya takut Pak," ucapku dengan ekspresi ketakutan. "Ya sudah, kita berempat tidur di sini saja. Kamu jangan lupa baca doa," ucap Pak Ustadz. "Baik Pak Ustadz." Kami berempat pun tidur di musola. Dan setelah sholat subuh, kami bertiga pulang ke rumah masing-masing. Hantu bocil. Seorang jurnal paruh waktu baru saja dipecat dari pekerjaannya. Ia terlihat linglung dan bersedih sepanjang langkah kaki keluar gedung. Ia pun merasa tak sanggup untuk menatap pasang mata siapapun, karena tak ingin membuka percakapan lagi. Pukul 6 sore hari, pria itu datang ke sebuah taman bermain yang katanya terkutuk, yang dibangun baru beberapa bulan lalu. Banyak yang bilang taman ini meminta tumbal dan sebagainya. Karena alasan dan rumor itulah, taman ini sangat sepi dari pengunjung, kecuali untuk mereka yang tak percaya pada tahayul. Pria itu duduk di bangku taman dan mendengar SMS masuk.
Sepertinya berita kematian yang dikirimkan secara umum. Tapi ia menghiraukannya. Pria itu menghisap udara, menatap ke seberang dengan gusar. Ada dua anak kecil bermain ayunan di sana. Hanya keduanya lah anak kecil di taman ini. Esok harinya, pria itu kembali ke taman. Kali ini taman lebih sepi dari kemarin yang sudah sangat sepi. Pria itu datang kemari setelah bolak-balik melamar pekerjaan. Dan ia merasa kesal karena merasa diabaikan. Tapi tak ada dua anak kemarin di seberang ayunan. Itulah anggapannya sampai pukul 6. Saat dua anak itu kembali ke taman dan bermain dengan posisi semula. Anak pirang yang mengayunkan si anak pemegang boneka yang duduk di ayunan dengan gembiranya. Dalam hatinya pria bertanya, kemana kedua orang tua anak ini kira-kira? Hari ketiga, seseorang menelepon untuk memintai bantuannya. Karena diimingi bayaran, maka si pria setuju. Ia datang ke sebuah kantor kecil tempat pengawasan taman yang 2 hari ini selalu dikunjunginya. Ia masuk ke ruang pengawas CCTV tempat temannya bekerja. Baru saja ia masuk ke dalam, tanpa basa-basi temannya itu meninggalkannya. Hanya dengan berkata, pekerjaan ini sudah membosankan. Aku harap bisa segera pergi dari sini. Temannya biasanya terlalu pendiam dan cuek untuk diajak bicara. Jadi si pria memutuskan untuk menjadi pengawas CCTV meski ia tak terlalu mengerti tentang tombol-tombol di layar komputer dan lainnya. Kemudian, tanpa sengaja ia melakukan sesuatu yang membuka rekaman CCTV 2 hari lalu. Tepat di tiang yang mengawasi ayunan dan bangku di seberangnya. 2 hari lalu, pukul 6 sore. Namun hanya ada satu anak di rekaman, yakni anak pirang sang pengayun. Si pria terbelalak ngeri, tapi ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Begitu ia menyadari tak ada seorang pun yang duduk di bangku di seberangnya. Di mana seharusnya 2 hari lalu di jam yang sama, ia duduk di sana, mendapatkan SMS dan ia buru-buru membuka pesan yang masuk 2 hari lalu. Tentang berita kematian yang sempat dihiraukannya. Bocah pemegang boneka tak lagi datang untuk menemani si pirang. Jadi mulai pukul 6 ini, giliran si pria yang duduk di ayunan. Wanita misterius. Di suatu sore nan cerah terlihat seorang wanita duduk di teras rumahnya sambil membaca buku. Wanita tersebut membaca buku dengan menyamping sehingga ku hanya melihat sebagian dari wajah dan tubuhnya. Dalam hatiku bertanya, siapa wanita itu? Ku bertanya begitu karena melihat kecantikannya yang luar biasa. Tak percayaku di desa ini ada juga wanita secantik itu. Ya, aku baru saja pindah dari kota Bandung ke daerah Sidorejo di kota Salatiga. Aku tidak menyangka akan melihat pemandangan yang indah di tempat ini. Walaupun di Bandung banyak wanita cantik tapi menurutku ini berbeda kadar cantiknya. Wanita ini memiliki rambut pirang dan bentuk wajahnya yang tegas yang memberikan kesan dia wanita blasteran. Aku nggak tahu tepatnya asal negaranya tapi ku dapat melihat juga ada darah Jawa dari parasnya dan caranya berpakaian. Wanita itu mirip idolaku banget, Emma Watson.
Atau aku yang kebanyakan nonton Harry Potter? Aku sudah lupa kapan aku pertama kali menikmati melakukan hal ini. Yang pasti ku senang dan ada rasa deg-degan saat melihatnya. Entahlah, ku tak berani mengatakan ini cinta karena ku tak mengenalnya. Sama sekali tak mengenalnya. Bahkan namanya pun ku nggak tahu. Kadang ku mencoba menebak-nebak siapa ya namanya, apakah Elizabeth, Anggun atau Catherine. Tiap hari ku melewati rumah wanita tersebut dengan berjalan kaki karena memang kampusku melewati rumah tersebut. Ku mahasiswa baru di salah satu kampus swasta yang cukup terkenal di Salatiga. Keesokan harinya ku sengaja agak pagi berangkat ke kampus agar aku bisa bolak-balik melihatnya. Aku rasa dia tidak akan menyadari ketika aku harus bolak-balik berjalan di depan rumahnya. Saat mendekati rumahnya ku memperlambat laju jalanku. Kulihat rumah wanita itu baru kusadari rumah tersebut sangat kental dengan arsitektur rumah-rumah Belanda dengan pintu dan jendela yang lebar. Tepat berada di depan rumahnya ku bisa melihat wanita itu dengan jelas, namun ada yang sedikit aneh menurutku. Setiap kali ku melintasi rumah tersebut, wanita itu selalu membaca buku dan meminum sesuatu yang hangat dengan posisi yang persis sama. Beberapa hari berselang ku tak melihat wanita itu lagi. Sudah 5 hari rumah itu terlihat selalu kosong dan anehnya rumah itu terlihat sangat berantakan, tak terurus dan ku baru menyadarinya. 1 minggu kemudian ku berangkat ke rumah Pak Edi, RT di daerah tersebut. Kedatanganku ke rumah Pak Edi untuk melapor bahwa saya warga baru di tempat tersebut. Pak Edi sudah terlihat tua. Umurnya kira-kira 70 tahun, karena itu ku kemudian memanggilnya kakek. Rambut dan jenggotnya sudah putih semua, namun sorotan matanya sangat tajam. Sorotan mata yang tajam ternyata tidak menggambarkan bahwa kakek Edi lelaki yang galak. Kakek Edi ternyata sangat ramah dan banyak bercerita sesuatu yang lucu. Bahkan ku tertawa sangat lepas dengan cerita-ceritanya. Di sela-sela cerita tersebut ku teringat rumah wanita tersebut yang memang tidak terlalu jauh dari rumah kakek Edi. Saat ku bertanya kemana penghuni rumah tersebut, kakek Edi terlihat kaget dan berkata, "Kamu serius melihat wanita di rumah itu?" Kini ku yang kaget mendengar pertanyaan tersebut. Iya kek, sekitar 2 minggu yang lalu ku masih melihat wanita di depan rumah itu. Tapi beberapa minggu ini ku tidak melihatnya lagi. Kakek Edi terdiam cukup lama sambil menatap tajam ke dalam mataku. Jujur saja ku takut melihat sorotan mata tajam seperti itu. Setelah cukup lama diam, kakek Edi berkata, "Rumah itu sudah tak berpenghuni puluhan tahun lamanya." Kali ini ku semakin takut dan tak mampu berbicara. Tidak ada yang berani tinggal di rumah itu. Rumah itu angker, kata kakek tegas. Ku semakin ketakutan terus. Wanita yang kulihat itu siapa kek? Rumah itu milik orang Belanda. Dia dulunya tinggal bersama istri dan anaknya, dan yang kamu lihat itu adalah anaknya bernama Kathleen. Jantungku berhenti berdenyut. Bersamaan dengan itu kurasakan ada aliran keringat yang mengucur di dahiku. Jadi wanita tersebut sudah lama meninggal. Aku mencoba mencari penjelasan lebih. Keluarga tersebut mati ditembak oleh pejuang Indonesia dan anaknya Kathleen diperkosa. Hingga akhirnya dibunuh juga. Kakek Edi menyelesaikan ceritanya sambil meminum teh hangat. Kek, aku takut pulang. Apa saya bisa tinggal di sini malam ini? Wajah kakek Edi yang tadinya serius tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hei, kamu anak mudaku hanya berbohong soal cerita itu. Wanita itu tidak pernah ada. Hahaha.
Aku masih tidak percaya kakek yang sudah tua ini memperdayaku dengan cerita tersebut. Jadi wanita yang kulihat itu siapa kek? Ku masih penasaran. Wanita itu adalah mahasiswa yang lagi kuliah kerja nyata di tempat ini. Namun sudah kembali lagi ke Jakarta. Kakek Edi masih tertawa sambil melihat ketololanku. Dengan mudahnya dia menipuku.